ketika kita sampai kepada puncaknya. Karena itu tadi, karena tujuan awal kita itu bukan gunung lah yang berasa kita takluki, tapi rasa ego kita sendiri. Jadi tatkala kita sampai ke puncak, harunya itu luar biasa. Momen itu kita dapat setelah kita melawan ego kita panas-panasan, kita lawan terus, kedinginan kita lawan. Jadi betapa berharganya puncak itu tatkala kita sampai ke puncak itu. Jadi banyak, sering ada yang nangis waktu sampai ke puncak itu. Momen-momen seperti itu kan, apalagi di gunung-gunung yang emang itu terkenal tinggi ataupun sulit medannya, kita berhasil menaklukkan ketinggiannya. Itulah yang sehingga membekas ketika di kehidupan asli gitu ya. Ketika menghadapi masalah, problem. Ya benar. Karena bahwa semua itu perlu perjuangan. Harus sabar. Ini survive. Ya, survival. Apa yang harus disiapkan? Jadi kan gunung itu kan satu hal hobi yang dapat dikategorikan berbahaya. Apa berbahaya? Ya pertama, kita main di alam bebas, banyak hal yang akan kita temui di situ. Contoh kecilnya kita bisa tersesat. Na'udzubillah, karena asing kita bisa tersesat. Karena kita mainnya dalam bebas, tidak tahu. Nah, cak mana kalau kita tersesat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tadi survive tadi kan kalau kita ngartinya itu mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Mampu bertahan diri dalam keadaan tertentu, itu survival. Uangnya survivor. Nah, di sini kalau dalam hal ketika tersesat di gunung, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, jangan panik, itu yang pertama. Karena panik itu mengacu merubah apa yang ada dalam otak ini. Itu yang bahaya. Jangan panik, tersesat itu pisah dari rombongan, tersesat terus tidak tahu di jalan mana. Usahakan dulu, jangan panik, tenangkan diri. Itu hal yang pertama kali harus dilakukan ketika tersesat. Harus tetap tenang dengan kepala dingin. Oke. Kalau sudah mulai tenang, agak tenangan, jangan panik, berpikir positif. Coba kembali ke titik awal puncak. Misal biasanya wong pendaki itu hilang ketika turun dari puncak. Karena turun dari puncak itu karena turunan, biasanya banyak yang misah dari rombongan. Karena pengen cepat sampai kan, mungkin sudah capek, sudah lelah. Nah, itu yang biasanya sering terjadi kehilangan. Dari kasus-kasus yang terjadi di akhir 2019 kemarin, seperti Alfi yang hilang di Gunung Lawu, Faikus yang di Gunung Arjuna, terus ada Torik yang hilang di Gunung Piramid. Itu terjadinya ketika turun. Torik itu si viral itu ya? Torik itu yang viral. Nah itu, jadi ketika biasanya saya turun, setelah kita dengan panik, pertama. Yang kedua, coba cari titik awal puncak. Cari lagi puncaknya. Kita usahakan mana kita cari di mana jalan untuk menuju puncak. Karena ngapa kita harus cari puncak? Karena puncak itu tempat menjadi target uang sampai terakhir. Maka hal kemungkinan kita akan ditemui uang itu besar, tinggi kalau kita nyari puncak. Karena itu dilalui wong, itu yang dikejar oleh orang-orang lain. Tapi cari-cari puncak. Berarti sebelum mendaki itu memang khususnya untuk orang pemula itu harus survivalnya memang benar-benar dipahami ya. Benar-benar. Teori survival itu benar-benar dipahami. Nah, kalaupun sudah ketemu malam, kita udah ketemu puncak, maka hal yang harus dilakukan setelah itu, carilah ruangan yang terbuka untuk istirahat. Nah, itu carilah, jangan mencari jalan keluar di malam hari. Sudah, kalau kita misal tersesat sudah di sore atau dari siang hari sesat, kita sudah berusaha untuk mencari puncak, tapi di tengah perjalanan hari sudah gelap, sudah malam, sudah stop, cari tempat yang agak terbuka, istirahat di tempat yang agak terbuka. Sudah istirahat dulu, tunggu besok. Karena dalam catatan statistik membuktikan, statistik itu membuktikan
hampir dalam kondisi situasi survive, uang itu mampu bertahan setidaknya sampai 3 hari, 72 jam untuk tidak makan dan minum. Jadi gunakan waktu itu semaksimal mungkin, jangan terlalu diporsir tenaga. Agak gitu karena kita panik, pokoknya harus selesai dapat hari itulah, jangan. Itu akan mengurangi daya tahan tubuh sendiri, akhirnya capek, pingsan, nambah berbahaya. Lebih baik ngambil langkah istirahat dan meneruskan di pagi hari lagi. Di pagi hari lagi dan diusahakan di setiap perjalanan yang dilalui itu tinggalkan tanda bekas supaya bisa ditemui orang lain. Dan kalau bisa mencari sumber air. Sebisa mungkin mencari sumber air. Kalau terdengar sumber air, cari sumber air dan dekati sumber air. Karena sumber air ketika dalam pegunungan, dalam pendakian, itu hal yang paling pertama dicari pendaki. Nah, sama tadi cak gunung, cak puncak tadi. Kemungkinan kita ditemui uang itu besar. Kita cari sumber air. Ya. Karena uang pasti minum, uang perlu masak, perlu air. Coba cari sumber air. Nah itu tips-tips sederhana sebenarnya harus survive ketika sesat di gunung. Ini yang bisa masih menjadi polemik. Banyak orang tersesat di gunung terus viral. Sehingga sebagian mahasiswa ada yang dilarang, mungkin ya, sebagian mahasiswa dilarang untuk buat ke gunung lah gitu nah. Tapi kok masih banyak yang ke gunung gitu nah. Emang kayak mana sih kayak kemarin Torik viral. Nah, di komunitas kalian kayak mana itu? Apakah itu langsung dikaji penyebabnya atau biar orang nggak ada kabur galau gitu, males lagi ndaki nengok cerita-cerita serem itu kan gitu kan. Pertama menanggapi wong-wong yang hilang dan sebagainya itu akan menimbulkan efek jera bagi para pendaki, mungkin trauma. Terus sudah bahaya naik gunung ini. Yang pertama yang perlu dikata ke gunung itu sama cak rokok. Kalau yang merokok memberikan efek candu. Merokok itu baru seperti cak mano wae. Apakah ngefek? Enggak juga kan kadang masih wae wong itu. Iya masih wae. Nah sama. Pertama kalau uang emang sudah mengakar yang pasti enggak ngaruh itu enggak, tapi yang perlu dipelajari lagi yaitu tadi mengkaji kesalahan apa yang dia buat sehingga dia dapat tersesat, itu yang harus dikaji. Kalau presentasi kita benar, perbekalan kita kuat, ya enggak usah dikhawatirkan itu. Biasanya uang yang hilang itu yang ini pasti ini hampir 90% mungkin kalau aku ngomong uang yang sesat ataupun uang hilang itu pasti misah, pasti pencar dari rombongan. Aku belum terkabar, nggak tahu kalau sudah ada yang lain sampai saat ini. Ada uang hilang yang itu berombongan, rame-rame. Kayak mana? Ya belum terkabar sampai saat ini kalau ada uang hilang itu, dia hilangnya rombongan. Pasti. Yang buru-buru. Yo, itu tadi lagi-lagi balik ke egoisan gitu. Wong itu kan tidak bisa ngalah ke egoisnya, pengen cepat sampai lah, capek dan sebagainya, pengen duluan. Nah itu bahayanya itu. Jangan naik gunung karena keegoisan. Jangan ada individualistik. Buang itu tidak bisa. Buang jauh-jauh. Sifat itu. Oke. Kalau satu pesan terakhir mengenai di tema ini. Oke. Kami itu punya moto besar di baju kebesaran kami, di seragam kami. Alam akan tetap ada tanpa manusia. Tapi manusia tidak akan pernah ada tanpa alam. Bisa mungkin makna daripada kata-kata yang singkat itu artinya itu tadi. Gitu. Jadi emang kita yang butuh ketergantungan dengan alam. Karena nyatanya alam itu tetap akan ada tanpa ada manusia, tetap akan berjalan. Oke. Tapi manusia udah akan ada tanpa alam. Jadi kita yang butuh. Jadi pesannya jangan sampai merusak. Kita pencinta, ya
mati apa yang ada, tapi jangan sampai merusak alam itu sendiri. Karena alam itu tidak butuh kita yang butuh alam. Kita yang butuh alam itu ya. Ya, Nice, nice. Oke. Mungkin kalau nengok dari waktu ini sudah 50 menit, 35 menit. detik. Ya, sudah hampir 1 jam kita live. Thank you ilmunya, pengalamannya. Kita akan berjumpa lagi pada jadwal yang mungkin nanti akan kita setting. Kapan kita akan bahas tentang Ibnu di kesempatan yang lain. Oke? Oke. Sip. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.